Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Bisnis UPN Veteran Jakarta, mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio kelas C dengan dosen pengampu, Ibu Dewi Cahyani Pangestuti, SEMM, akan mempresentasikan materi mengenai understanding di investment. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Aisyah Safira dengan NIM 201011111107. Saya Safina Meisha dengan NIM 2010111108. Saya Firardia Pramisti Jayanti dengan NIM 201011111113. Selanjutnya, kita akan masuk ke table of content dari materi understanding di investment. Nah, pembahasan yang bakal kita bahas hari ini adalah definisi, tujuan, dan proses investasi, lalu ada perbedaan aset keuangan dan aset real, perbedaan pasar uang dan pasar modal, definisi dan tujuan portofolio, dan yang terakhir pentingnya alokasi aset. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke definisi dan konsep dari investasi itu sendiri. Nah, menurut KBBI, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan menurut OJK, investasi adalah penanaman modal biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva tetap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Jadi kita bisa ambil kesimpulan investasi itu adalah aktivitas menempatkan modal, baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Oke, nah di sini investasi itu berbeda ya dari financial management, di mana investasi itu menempatkan uang pada produk tertentu untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai agar mendapatkan keuntungan yang berkaitan dengan likuiditas dan profit. Sedangkan untuk financial management ini bukan untuk menghasilkan uang, tetapi untuk membantu dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran agar mencapai keamanan properti sehingga tidak perlu khawatir atas kepemilikan properti. Oke, apa sih tujuan dari melakukan investasi itu? Menurut Husman, tujuan melakukan investasi adalah mendapat manfaat di masa mendatang dengan mempersiapkannya sejak dini. Misalnya, memperoleh keuntungan dari pembangunan sebuah infrastruktur di masa depan nanti. Dengan melakukan investasi, kita juga bisa melindungi uang dari inflasi. Seperti yang kita tahu, inflasi itu kan terjadi hampir setiap tahun ya. Nah, inflasi ini mengakibatkan menurunnya nilai aset dan kekayaan termasuk uang. Nah, berbeda kalau misalnya uang yang kita punya ini kita simpan dalam bentuk investasi. Contohnya kayak kita menyimpan uang dengan cara membeli emas atau properti. Selain itu, dengan berinvestasi kita juga bisa memperoleh imbal hasil, di mana imbal hasil yang kita peroleh ini merupakan penghasilan pasif bahkan rutin setiap bulan layaknya gaji yang kita dapatkan dari kantor. Selanjutnya dengan melakukan investasi kita juga bisa mempersiapkan dana tertentu. Di masa resesi seperti sekarang ini semakin sulit ya mencari pekerjaan dengan gaji yang besar. Nah, yang mana hal ini membuat orang harus pandai merencanakan keuangannya. Nah, investasi ini bisa jadi salah satu solusi untuk mengatur keuangan agar tidak habis begitu saja di masa mendatang. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses investasi. Nah, pada dasarnya proses investasi itu ada 5. Yang pertama itu penyusunan tujuan investasi. Nah, jadi pertama-tama kita menetapkan nih terlebih dahulu apa yang ingin dicapai, apa yang ingin diinginkan untuk dicapai berkenaan dengan dana yang akan diinvestasikan. Contohnya, orang tua ingin menginginkan anaknya agar dapat kuliah pada 10 tahun yang akan datang, mungkin akan dihadapkan pada berbagai pilihan investasi untuk mewujudkan keinginannya tersebut, yaitu apakah akan menanamkan dananya pada obligasi, asuransi, atau saham preferen. Proses selanjutnya adalah menetapkan tingkat resiko. Nah, di dalam tahap ini, investor itu harus menempatkan dirinya pada pilihan resiko yang dia berani menanggungnya, yaitu apakah dia mau resiko yang besar, sedang, ataupun kecil. Lalu proses selanjutnya adalah mengestimasikan risiko dan pengembalian dari investasi. Nah, di tahap ini itu merupakan tahap yang penting dan kritis. Jadi, karena dengan teknik tertentu mendapatkan ditentukan juga besarnya risiko serta tingkat pengembalian yang diharapkan dari masing-masing jenis investasi.
Yang selanjutnya adalah membentuk portofolio yang optimal. Nah, dari pembentukan portofolio ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi resiko. Karena ada berbagai portofolio yang mungkin untuk dibentuk. Tentunya portofolio mana yang dipilih adalah portofolio yang dengan tingkat risiko tertentu dapat memberikan tingkat pengembalian yang tertinggi ataupun portofolio dengan tingkat pengembalian tertentu tapi dengan risiko yang terendah. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah memeriksa kinerja investasi. Nah, pada akhirnya tiap periode itu investor harus memeriksa hasil portofolionya dalam rangka untuk menentukan nih apakah tujuannya itu telah dicapai atau sudah sesuai atau belum. Nah, apabila hasil investasi ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan untuk melakukan perbaikan portofolio. Nah, pada tahap ini itu perlu kiranya investor melakukan perbaikan analisis sekuritas dan teknik seleksi portofolionya. Nah, selanjutnya ini secara umum investasi itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu investasi pada financial asset atau aset keuangan dan investasi pada real asset atau aset real. Nah, kedua bentuk investasi ini tentunya punya perbedaan yang masing-masing ya. Yang pertama, kita bahas dulu financial asset atau aset keuangan. Nah, di sini itu merupakan jenis aset atau aktiva tidak berwujud. Contohnya itu kayak saham, obligasi, maupun reksadana. Nah, masing-masing dari contoh aset keuangan ini punya ciri dan karakter yang berbeda-beda, di mana semakin tinggi potensi imbal baliknya, maka akan semakin tinggi juga resikonya atau dikenal dengan high risk, high return. Nah, oleh karena itu, investasi pada financial asset ini memiliki tingkat likuiditas yang sangat tinggi, sebab juga membutuhkan kepercayaan dan juga melibatkan profesi seseorang. Nah, yang kedua, itu real asset. Sesuai dengan namanya, real asset merupakan aset tetap berwujud yang dapat dilihat secara fisik. Real asset ini dapat dikategorikan sebagai non-financial asset karena nilainya itu dilihat berdasarkan kualitas fisik dan kebermanfaatannya bagi pemilik. Nah, berbeda ya tadi dengan aset keuangan, misalnya saham atau obligasi. Nah, non-financial asset ini tidak bisa diperjualbelikan di pasar keuangan dan juga bukan merupakan hasil dari klaim kontrak. Nah, non-financial asset ini bisa berwujud dan bisa juga tidak berwujud. Non-financial asset yang berwujud itu biasa dikenal dengan real asset. Contohnya itu seperti bangunan, tanah, peralatan, emas, dan kendaraan. Nah, sedangkan non-financial asset yang tidak berwujud itu contohnya seperti hak paten dan kekayaan intelektual. Nah, nilai real asset ini akan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun untuk, mencairkan real asset ini pada saat sedang dibutuhkan memang, relatif lebih sulit dibandingkan dengan aset keuangan. Nah, di sini ada nih jenis-jenis investasi. Yang pertama saham. Saham itu adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Nah, pemilik saham ini memiliki hak nih untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Lalu kedua ada reksadana. Reksadana ini merupakan kumpulan dana yang dikelola guna melakukan investasi seperti membeli saham, obligasi, dan juga instrumen keuangan lainnya. Nah, reksadana ini juga merupakan salah satu investasi yang paling mudah karena, tidak memerlukan modal yang sangat besar juga dan dapat dilakukan secara individu maupun institusi. Nah, di reksadana ini terdapat manajer investasi yang nantinya akan membantu, kita dalam berinvestasi di reksadana. Lalu yang selanjutnya itu ada obligasi. Obligasi itu adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dan dengan investor sebagai pemberi dana. Lalu selanjutnya itu ada deposito. Deposito itu adalah uang yang disimpan dalam rekening. Deposito ini biasanya, memiliki jangka waktu tertentu, di mana uang, yang di dalamnya itu tidak boleh ditarik oleh nasabah. Deposito ini baru bisa dicairkan sesuai dengan, tanggal jatuh temponya. Misalnya, biasanya deposito ini punya jatuh tempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 12 bulan. Lalu selanjutnya itu ada properti. Nah, properti ini adalah suatu hak, baik itu hak milik, hak guna, maupun juga hak sewa untuk memanfaatkan sebuah bangunan serta sebidang tanah dan apapun yang ada di atas lahan tersebut. Contohnya itu kayak tanah, rumah, dan gedung. Lalu terakhir nih ada emas. Emas merupakan instrumen yang sangat safe haven ya, karena
Jika menggunakan instrumen ini, kalian ini akan sangat aman dari yang namanya resiko. Emas ini dari tahun ke tahun, memiliki return yang terus bertumbuh naik. Tetapi memang rata-rata return emas sangat kecil, yaitu sekitar 5% sampai 7% per tahun. Oke, selanjutnya setelah kita ngebahas tentang investasi, nah di mana sih kita bisa melakukan investasi? Jadi di sini saya akan bahas dua tempat di mana kita bisa melakukan investasi. Yang pertama ada di pasar uang, yang kedua di pasar modal. Jadi apa sih bedanya pasar uang dan pasar modal? Jadi pasar uang itu merupakan sebuah mekanisme pasar yang memungkinkan seseorang melakukan transaksi melalui bank maupun lembaga sekuritas keuangan bukan bank. Nah, contoh daftar surat berharga yang bisa diperdagangkan melalui pasar uang itu yang pertama ada SBPU atau surat berharga pasar uang, yang kedua ada SBI atau sertifikat Bank Indonesia, yang ketiga ada deposito, kemudian ada promissory notes, treasury bills, bankers acceptance, commercial paper, dan call money. Nah, selanjutnya, jika di pasar modal, pengertian pasar modal itu sendiri merupakan sebuah tempat bertemunya investor dan emiten, di mana investor itu merupakan orang yang memberikan modal, sedangkan emiten itu merupakan perusahaan yang menerima modal. Nah, pasar modal ini cenderung menawarkan pendanaan jangka panjang. Jadi, untuk itu instrumen yang diperdagangkan dalam pasar modal ini biasanya merupakan saham, obligasi, serta reksadana. Di luar itu, pasar modal juga memiliki instrumen lainnya seperti exchange trade fund atau ETF dan derivatif. Nah, selanjutnya kita bakal bahas portofolio. Jadi, apa sih portofolio itu? Portofolio itu merupakan pengelompokan aset keuangan seperti saham, obligasi, komoditas, mata uang, dan setara kas, serta mitra dana mereka, termasuk reksadana, yang diperdagangkan di bursa dan dana tertutup. Menurut Muhammad Samsul, portofolio itu merupakan investasi dalam berbagai instrumen keuangan atau disebut juga dengan diversifikasi. Ini berarti investasi itu harus dipilih-pilih atau asset allocation yang ada di dalamnya itu ada saham, obligasi, SBI, deposito berjangka, dan reksadana. Next. Nah, selanjutnya gimana sih konsep portofolio itu sendiri? Jadi konsep portofolio itu dipegang langsung oleh para investor atau dikelola oleh para profesional keuangan maupun manajer investasi. Investor itu harus bisa membangun portofolio investasi sesuai dengan toleransi risiko dan tujuan investasi mereka. Jadi investor itu harus memiliki beberapa portofolio yang digunakan untuk berbagai keperluan lainnya. Dan itu semua bergantung pada tujuan seseorang sebagai investor untuk melakukan investasi, apakah investasi jangka panjang ataupun jangka pendek dan menengah. Nah, selanjutnya kita bakal bahas nih tentang tujuan dari portofolio investasi itu sendiri. Jadi, tujuan portofolio investasi itu agar investor itu memiliki kesempatan untuk melakukan diversifikasi atau tadi yang disebut dengan asset allocation, sehingga risiko untuk mengalami kerugiannya itu semakin kecil. Nah, pembentukan portofolio yang optimal itu dilakukan agar investor mendapatkan return tertentu dengan risiko yang terkecil. Tujuan dari penelitian dari portofolio investasi ini adalah untuk mengetahui saham-saham mana aja sih yang bisa masuk ke dalam portofolio kita secara optimal, serta dengan proporsi dana masing-masing oleh saham tersebut. Nah, selanjutnya kita bakal bahas pentingnya alokasi aset atau asset allocation. Jadi, asset allocation itu merupakan sebuah teknik pengelolaan investasi yang bertujuan untuk menyeimbangkan risiko dengan cara membagi jenis produk investasi ke dalam beberapa instrumen investasi, seperti tabungan, reksadana, obligasi, saham, maupun emas. Nah, melakukan asset allocation ini juga sangat penting karena setiap orang itu kan memiliki profil risiko, dana, dan tujuan investasi yang berbeda ya. Jadi dengan dilakukannya asset allocation ini akan membantu banget untuk mengoptimalkan keuntungan dan mengelola risiko investasi dengan baik. Nah, serta ini juga dapat membantu untuk menutupi kerugian dari salah satu investasi lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.